الكلمة الرابعة من نائب وزارة الشؤون التعليم للمدارس الابتدائية والمتوسطة في جمهورية إندونيسيا بروفيسور أتيب لطيف الحياة SH LLM PhD مع حفلة توديع المشاركين في دورات تحفيظ القرآن مالينو. The next event, welcome to speech from Deputy Minister of Primary and Secondary Education of the Republic Indonesia by Mr. Professor Atip Latiful Hayat SH LLM PhD and release of Tahfizul Quran Daurah participants in Malino, Goa Regency. Acara selanjutnya, sambutan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia oleh Bapak Profesor Atip Latiful Hayat SH LLM PhD, sekaligus pelepasan peserta daurah tahfizul Quran angkatan kedua yang dilaksanakan di Malino, Kabupaten Goa. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan beragam nikmat kepada kita semua. Terkhusus pada siang hari ini, keluarga besar pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Gombara ini sudah menginjak usia yang ke-55, setengah abad lebih. Izinkan selanjutnya saya memberikan salam hormat yang pertama kepada yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Kiai Haji Profesor Ambo Asih. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Direktur Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Gombara, Bapak Dr. Muhammad Saiful. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Mawarfi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Iqbal Najamuddin. Tadi saya mengira beliau itu Mudirul Am di pesantren ini, karena dilihat dari kesempurnaan jenggotnya, Gus Dur. Sementara mudir amnya tidak berjenggot seperti saya. Yang saya hormati, ini para kepala UPT yang hadir dari Provinsi Selatan ini, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Arman Agung. Terima kasih Pak Arman yang sejak semalam sudah menyertai saya makan konro. Kemudian Bapak PLT Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, Pak Imron Sinong. Ini lama ketemu di Jakarta, tiba-tiba pulang kampung beliau, Pak Imran. Kemudian
PLT Kepala Balai Bahasa ya, Kemendikdasmen Provinsi Selatan Bapak Toha Maksum. Yang saya hormati, yang saya banggakan pimpinan daerah Aisyah se-Sulawesi Selatan dan tentunya pimpinan daerah Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan dan Al-Mukarram wal Muhtaram para asatidzah di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah ini. Saya mendapat kehormatan sekaligus beban juga karena harus mewakili Pak Menteri Profesor Abdul Muti ini sudah mungkin sebulan yang lalu ya, untuk menghadiri bersilaturahim ya, dalam milad yang ke-55 ini. Karena mungkin saya ini kan berasal dari ormas yang mirip-mirip gitu. Bintangnya sama 12. Kalau Muhammadiyah mungkin sinar 12 itu karena berdiri pada tahun 1912. Kalau jamaah saya berdiri pada tahun 1923. Jadi 11 tahun setelah Muhammadiyah dan 3 tahun sebelum Nahdlatul Ulama. Saya juga tidak tahu sampai sekarang kenapa lambangnya mirip gitu ya. Apakah meminjam dulu sementara atau bagaimana gitu deh. Hanya bedanya kalau Muhammadiyah itu dengan syahadatain ya, situ ya, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kalau Persis itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi di tengahnya itu bukan huruf Arab, tapi seperti huruf Arab. Karena itu Arab Melayu tulisannya Persatuan Islam. Mungkin ya itu bagian dari perjuangan nasionalisme. Karena kami menggunakan bahasa Melayu. Kalau Muhammadiyah kan asli Arab itu Muhammadiyah misalnya. Muhammadiyah. Kalau kami mungkin untuk melawan nih kolonialisme, makanya Persatuan Islam, sehingga orang Arab pun tidak bisa membacanya itu, tidak mengerti orang Arab juga. Alhamdulillah saya mendapat kehormatan bersilaturahim dengan keluarga besar, salah satu pusat pengkaderan ulama di Muhammadiyah ini. Tadi saya bertanya apakah semua pesantren di Muhammadiyah ini namanya Darul Arqam, maka jawabannya kurang lebih iya. Kalau ke Muhammadiyah, pesan Muhammadiyah di Garut, saya sering. Karena di Garut itu kebetulan pesantren Persisnya banyak, berteman dengan Muhammadiyah di Darul Arqam. Saya tentunya atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan tahniah untuk milad yang ke-55 ini. Sebagai yang berasal dari pergerakan dan sekarang berada di kementerian yang mengurus pendidikan, maka sudah tidak perlu diragukan lagi, Muhammadiyah itu adalah organisasi masyarakat, ormas Islam yang memiliki lembaga pendidikan terbesar, bukan saja di Indonesia menurut saya, tapi juga di dunia barangkali itu. Muhammadiyah itu. Dan oleh karenanya pemerintah itu bukan saja berterima kasih dalam hal ini, tapi terus menerus belajar dan bekerja sama, khususnya dengan Muhammadiyah ini.
Dalam kaitan ini ingin saya sampaikan yang terkait dengan program kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Satu, dan ini merupakan visi, orientasi, misi juga sekaligus ya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di bawah kepemimpinan Pak Abdul Moti. Jadi saya dengan beliau itu kan sudah kenal lama. Ketika beliau ketua PP Pemuda Muhammadiyah, saya ketua PP Pemuda Persis. Sebelumnya beberapa bulan saya sempat bertemu dengan Mas Hajri ketika beliau jabatan terakhirnya. Ketika saya ibadah haji pada tahun 94, karomnya itu Pak Haidar Nasir. Makanya waktu syukuran mungkin atau apa ya, dengan anggota kabinet yang berasal dari Muhammadiyah, yang mengaku Muhammadiyah, yang diakui oleh Muhammadiyah, yang bernuansa Muhammadiyah, pokoknya gitulah, atau yang memuhammadiyahkan diri itu. Ya. Saya diajak, saya ke Mas Muti, Mas, saya kan Persis, ya ikut aja Kang, kan sama-sama Sinar 12. Jadi saya ikut. Ketika itu kata Mas Muti, itu ketemu dulu sama Pak Ketum. Kebetulan beliau kan dari Bandung Selatan. Jadi saya pakai bahasa Bandung. Ya udah katanya di sini aja, kita kan kembaran kata beliau. Kata Pak Haji itu. Dan ada yang lucu. Tadi kan disebut salah satu alumnusnya ya, yang ada di kabinet sekarang, Pak Anies Mata. Karena banyak, di sekitar ada 18 kalau tidak salah, 19 dengan saya, yang permu saya, Persis Muhammadiyah. Maka ada dua yang mewakili kelompok menteri dari Sinar 12 ini. Adalah Pak Julhas sama Pak Raja Juli Antoni. Nah, itu dari Darul Arkom Garut. Aslinya beliau dari Maluku kalau tidak salah ya. Ini Garut. Kemudian tiba yang mewakili dari kelompok wakil menteri. Satu Pak Anies Mata. Nah, yang mungkin sudah ada endorsement dari sini katanya. Ternyata beliau itu dulu anggota IPM katanya. Ketika ketua IPM-nya Pak Haidar Nasir. Yang kedua yang mewakili wakil menteri adalah saya. Loh, senang kaget saya kan ini, yaitu Permo itu gitu dia. Gitu. Itu Permo itu dia. Jadi satu visi misi orientasinya adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Dan itu tidak lain menegaskan kembali amanat konstitusi yang kemudian dielaborasi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pemerintah itu bukan saja menyelenggarakan pendidikan, tapi harus menghadirkan pendidikan yang bermutu, bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua. Inilah yang sekarang diupayakan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas. Dalam konteks ini kenapa tadi saya mengulang kembali dalam muqaddimah ketika Ketua PWM Kiai Profesor Abu Asyam mengutip surat An-Nisa ayat 9, saya ingin mengutip kembali. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan mereka yang khawatir seandainya menghadirkan, menurunkan, meninggalkan dzurriyyatan di'afa, generasi yang lemah, yang tidak bermutu. Khaufu alaihim, mereka khawatir
dengan terjadinya situasi ini. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan bertuturlah dengan ucapan yang lemah lembut. Ini sungguh satu ayat yang sangat penting, dan dalam konteks kehadiran Muhammadiyah ini, khususnya pesantren Darul Arqam ini, sebagaimana tadi dikutip oleh Kiai Profesor Ambu Ase itu, pesannya kita ini sekarang kalau ingin dikatakan sebagai generasi yang berhasil, akan sangat ditentukan sampai sejauh mana generasi-generasi kita itu lebih baik daripada kita. Jangankan di bawah kita, kalau sama saja berarti kita ini gagal. Barangkali mengutip dari ayat yang tadi, maka misi, visi, orientasi Kemendikbudristek itu adalah semuanya mutu. Bukan saja terselenggaranya pendidikan. Oleh karena itu diupayakanlah berbagai langkah ya, yang dari awal kita sudah berlari kencang. Karena Pak Muti ini kan Seku Muhammadiyah, jadi membawa semangat sinar dari timur dari situ ya. Sang Surya. Kencang sekali, kita kan sama-sama ormas yang biasa bekerja tanpa rotibah dan pamrih. Nah gitu ya. Sekarang lebih semangat lagi, ada juga ternyata nih gaji. Kita kan ormas itu bekerja tanpa mengharapkan apa-apa, bahkan mungkin kita mengeluarkan segalanya di situ. Dulu terkenal kan dari Kiai Ahmad Dahlan, hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Sekarang alhamdulillah Muhammadiyah itu sudah saling menghidupi. Itu udah bagus sekali itu. Maka ciptakan berbagai macam kebijakan. Antara lain untuk peningkatan kualitas guru-guru. Dengan berbagai macam pelatihan. Dan ini bukan hanya guru pemerintah, tapi juga guru di perguruan swasta. Oleh karenanya, pemerintah memiliki kebijakan bahwa pemerintah dan swasta itu adalah mitra dalam penyelenggaraan ini, bukan kompetitor atau saling melemahkan. Kita adalah mitra. Bahkan dalam beberapa hal, bapak-bapak dan ibu-ibu, swasta itu sudah one step ahead, berada di depan. Saya ambil contoh. Untuk perguruan tinggi, pemerintah itu kayaknya kurang dari 200, mungkin 160-an. Tapi perguruan tinggi swasta itu kurang lebih 4.000. Dan sekitar 200-nya ya. Kalau tambah sedikit ya wajar, saya kan tidak tahu persis datanya di Muhammadiyah. Itu adalah Muhammadiyah. 4.000. Untuk pendidikan anak usia dini 96% itu adalah swasta, asalnya 100. Baru sekarang pemerintah itu baru 4%. Untuk SD ya 60-40% masih pemerintah. Untuk SMP sudah mendekati, SMA tampaknya 50-50 di situ. Makanya tidak mungkin pemerintah itu tidak bermitra dengan swasta, terlebihnya lagi dengan Muhammadiyah. Makanya kita bikin kebijakan. Nah ini mungkin belum tersosialisasi. Sekarang bukan PPDB, SPMB itu. Nanti kalau di situ Pak Muti itu kenapa itu katanya itu? SPMB. Beliau kan santri. Jadi mengganti peserta didik itu jadi murid. Karena murid itu mencerminkan ya pencarian ilmu yang sebenarnya. Mereka kan yang mendatangi ilmu gitu. Kalau peserta didik tampaknya terlalu sempit dan formal kayak peserta seminar gitu ya. Distinguished participant kayak begitu ya. Tapi kalau murid dengan guru, asatid, ustadz itu lebih ini.
Karena tolabul ilm, ya, tulab. Makanya masjid di kementerian itu namanya Baitut Tolibin. Kan tidak diterjemahkan rumahnya peserta didik tuh, tulab, tulab. Jadi sekarang namanya sistem penerimaan murid baru. Dan satu hal yang penting, karena ada kesalahan mengkalkulasi. Ini kan selalu ada kekurangan. Ditambah terus ya dengan pembangunan SMA negeri, SMP negeri, SD negeri, begitu. Perlu waktu, akhirnya tetap kurang. Ada hal yang terlupakan, tidak dihitung ini yang swastanya. Nah sekarang itu kepala dinas ya Pak kepala dinas dihitung dengan memperhitungkan kapasitas yang ada di swasta. Oleh karenanya kementerian itu mengingatkan kembali ada Permendagri yang mengatur bahwa pemerintah daerah itu didorong, ya, bahkan mungkin diharuskan untuk membantu siswa-siswa yang sekolah di swasta yang tidak diterima di negeri, tentunya dengan swasta tertentu yang masih perlu bantuan. Kalau Muhammadiyah kayaknya sudah tidak perlu dibantu karena biasa membantu gitu Muhammadiyah. Kayaknya begitu Pak Prof ya, gitu. Iya ini pesantrennya kan berapa hektar ini? Nah ini lagi nih, ini nanti kayak gedung putih ini tuh. Jadi di sistem SPMB itu ya, tidak mungkin, tidak boleh ada kemudian swasta yang tidak kebagian murid. Dan kita menggandeng pemerintah daerah mengingatkan kembali peraturan Menteri Dalam Negeri untuk membantu siswa yang sekolah di swasta tertentu. Gitu Pak Iqbal ya sudah sampai. Jadi namanya SPMB. Jadi waktu kita rapat murid nih, tapi bertentangan dengan undang-undang Sesdiknas. Nah untung ada wamennya yang guru besar ilmu hukum. Jadi saya melegalkan supaya tidak bertentangan. Jadi buatlah definisinya di ketentuan umum. Murid adalah ya yang definisinya peserta didik itu. Jadi tidak bertentangan kan? Itulah makanya wajib itu di kementerian itu ada wamen ahli hukum. Iya, jadi murid adalah yaitu definisi peserta didik, makanya tidak bertentangan. Begitu. Makanya kata Mas Mutia nanti kalau ada apa-apa Pak Atip jangan menghadapi, siap saya menghadapi itu ya. Murid adalah di SPMB. Begitu ya. Nah, kemungkinan ke depan nanti akan murid lagi dipakai. Nah, kebetulan kan sekarang sudah mulai untuk revisi Bapak Ibu untuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dan saya diminta di internet untuk mengetuai ya, di situ. Revisi ini dan nanti akan diundang semua stakeholder dan tentunya adalah Muhammadiyah lagi di situ. Itu beberapa langkahnya terkait dengan guru. Begitu juga Presiden itu salah satu cita-citanya yang nomor 4 itu bidang pendidikan. Beliau menegaskan tidak boleh ada fasilitas pendidikan yang tidak layak. Harus layak, minimal seperti Muhammadiyah gitu ya. Makanya dicanangkanlah program revitalisasi yang mudah-mudahan Bapak Ibu ya, mulai bulan depan. Bukan saja untuk sekolah pemerintah, tapi juga sekolah swasta. Apakah Muhammadiyah dapat tergantung apakah masih perlu bantuan atau tidak gitu. Ya, kalau sudah tidak perlu berikan kepada yang memerlukan. Insya Allah ada bulan Mei semua ya diserta bertahap karena sebetulnya ada kurang lebih 500.000 bapak-bapak, ibu-ibu dan skemanya insya Allah dengan swaklola ya sudah dilaporkan ya dan sudah data-datanya ya insya Allah itu adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan
pendidikan yang bermutu. Ya kalau sekolahnya reyot lain sebagainya, gurunya tidak semangat, muridnya juga sama, tidak memberikan kepercayaan. Saya berkunjung ke beberapa tempat, bahkan di Jawa Barat yang dekat dengan mantan ibu kota, di daerah Garut itu, Garut Selatan. Saya berkunjung SD negeri nih Pak, SD negeri. Saya masuk, waduh, semua bohlamnya itu gak ada yang hidup. Jadi jangankan waktu hujan, itu juga saya masuk, bagi saya itu gelap. Nah, maka kepala dinas tolong ini diteruskan. Bahkan ada yang lupa itu di Tasik nih tempat saya. Dulu waktu saya sekolah SD itu belum punya ruangan SD saya itu pada SD negeri. Jadi kelas 1 sampai kelas 4 saya itu di madrasah pinjem nih, pemerintah pinjem ke madrasah. Pinjem. Jadi bukan hanya pinjem uang aja sih sebetulnya, pinjem ruangan juga ke madrasah. Kelas 5 sampai kelas 6 pindah saya. Pinjem lagi ke madrasah. Sampai saya lulus dari SD itu, gak pernah SD saya itu punya ruangan. Maka saya berpikir, waduh, kalau waktu itu punya ruangan mungkin saya bisa lebih dari wamen ini tentunya. Saya lupa itu, apakah SD tempat saya sekolah itu udah punya bangunan gak sampai sekarang? Maka saya minta itu tolong dicek gitu. Dulu saya masuk tahun 72, Prof. Jadi 1 tahun atau 2 tahun setelah pesantren berdiri baru saya masuk SD. Mungkin kalau saya di Makassar saya masuk ke sini. Gitu deh, dulu itu. Jadi fasilitas insya Allah Pak. Kemudian juga manajemen pendidik untuk guru dalam rangka meningkatkan kualitas. Karena tidak gampang, hampir 40-45% dari ASN kita ini adalah guru, kurang lebih 3,2 juta. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan itu sedikit saja terlihat gede, jumlahnya pada sedikit. Jadi mohon doanya, doakan semoga negara kita terus makmur, pendapatannya banyak, sehingga nanti gaji guru itu kira-kira yang layak berapa ya? Menurut Muhammadiyah. Berapa? 20 juta apa ya? 20 lah insya Allah. Kita tetapkan dulu 20. Kita berdoa mudah-mudahan, karena Pak Presiden juga waktu pencanangan ya untuk ada kenaikan tunjangan ya, tunjangan. Beliau kan sangat sedih sekali. Saya yakin ini itu belum seberapa dan belum layak, kata beliau itu. Tapi kami akan terus berusaha. Makanya doakan supaya kita ini banyak penghasilannya negara kita ya, insya Allah. Kalau Muhammadiyah saya yakin dilihat dari wajah-wajah pendidiknya itu udah tidak perlu ini lagi gitu ya. Kurang ya Pak ya? Ya. Kelihatannya ini kan sumringah semua begitu, dan yang tadi itu berseri-seri. Karena itu tadi kita yakin, saya juga kan guru dulu, guru madrasah yang rotibahnya setahun sekali. Tapi bagus, kiai saya itu menjanjinya, sebetulnya kamu itu dikasih rotibah besar, tapi baru diberikan 10% di dunia, nanti 90% di akhirat. Itulah yang bikin saya optimis, karena wal akhiratu khairun wa abqa. Saya pegang saya pasti sama dengan di Muhammadiyah. Kita memiliki pengalaman dan perasaan yang sama, kenikmatan yang sama ya. Kenikmatannya kan kita terbiasa dengan uang kecil, uang receh. Begitu ada yang sedikit besar, waduh, bahagianya luar biasa. Penghargaannya juga luar biasa. Tapi kalau biasa dengan yang besar, melihat yang kecil itu, aduh. Oleh karena itu mari kita pertahankan yang kecil-kecil dulu lah. Ya.
Kita tingkatkan itu. Sistemnya bapak-bapak, ibu-ibu mulai sudah disanangkan kalau tidak salah sebulan yang lalu di Kementerian Dikdasmen. Transfer langsung ke guru ya untuk tunjangan guru Pak ya. Tinggal beberapa persen lagi untuk verifikasi bank account-nya. Transfer langsung. Itu dalam rangka supaya guru itu betul-betul fokus kepada tugas utamanya. Maka beban administrasi juga dikurangi. Dikurangi Bapak-bapak ya. Gak perlu upload setahun 2 kali, cukup setahun saja. Kewajiban mengajar 24 jam, tidak perlu 24 jam itu semuanya di depan kelas. Hanya 16 jam saja. Jadi kegiatan bermasyarakat itu akan dihitung. Jadi kira-kira gitu. Jadi yang jadi ketua PWM, ketua PDM, ranting, ortom apalagi itu, kemudian dia guru itu dihitung. Jadi ketua RT, jadi ketua RW. Karena guru juga harus bermasyarakat. Memberikan konsultasi dan sebagainya. Hitung untuk 8 dan itu. Setuju kan bapak-bapak ibu-ibu? Supaya para guru konsentrasi. Ya. Dan juga jangan lupa. Pak Menteri sudah mencanangkan ada jam wajib belajar bagi guru itu. Jadi kita jangan terus saja begini. Jadi jangan ibarat ceret gitu ya. Kita terus saja mengucurkan air tapi tanpa pernah diisi. Nah, karena ada wajib gitu ya. Pembelajarannya juga ya dengan pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran mendalam, deep learning. Nah, deep learning salah satunya nih adalah joyful. Jadi suasananya itu harus menggembirakan, tidak tertekan, tidak intimidating dan lain sebagainya. Tadi ini sudah. Fasilitasnya, sistemnya kita perbaiki. Dan juga untuk siswanya ini kan ada ini ya. Sudah dicanangkan lama ini. 7 kebiasaan bagi anak kita. Dan saya berseloroh juga. Nanti harus ada 7 kebiasaan untuk guru gitu ya. Gitu Pak ya. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat dan tidur cepat. Nah, 7 ini. Kayak yang di Muhammadiyah sudah pasti Pak ya. Yang itu. 7 kebiasaan Indonesia hebat. Karena hakikatnya belajar itu adalah pembiasaan. Bahkan juga untuk olahraganya. Ya sekarang sudah ada namanya senam anak Indonesia. Sehat ya. Harus gitu. 8 menit aja. Bergerak, harus bergerak. Ya, bergerak karena manusia itu sesuai dengan fitrah namanya saja. Insan, nosun artinya bergerak. Moving. Kualitas manusia itu ditentukan oleh kualitas geraknya. Dinamikanya. Kalau dia kurang gerak, terus menerus menurun, maka dia berubah dari manusia menjadi mayit. Kan begitu Pak? Menjadi mayit. Wah, makanya olahraga. Saya ini Pak, gara-gara Pak Muti ini, saya sudah 10 tahun pensiun dari badminton. Sudah 20 tahun badminton. Nah, Pak Muti masih itu, saya dirayu sama dia, ayo Kang main lagi. Main lagi lah. Akhirnya saya jadi badminton lagi tuh Pak. Karena sudah berhenti 10 tahun Pak. Saya kalau segala sesuatu harus semangat. Gak bisa salah-salah. Jadi badminton pun saya lari-lari dan kemari. Keram tuh Pak. Kalau udah 10 tahun. Lawannya berat. Siapa tuh Pak? Taufik Hidayat. Asli nih, bukan Taufik Hidayat dari Gombara, bukan. Ini Taufik Hidayat yang juara di situ. Karena saya keram, makanya pas di final jadinya Mas Muti sama Taufik Hidayat, saya jadi penonton. Gitu nih. Olahraga kita. Ya. Pas Kamis kemarin, dia bilang nanti Kamis olahraga lagi. Kan ditagih tuh pas makan olahraga kita nanti sore. Waduh, saya besok harus ke Kendari katanya. Ya. Olahraga. Nah ini guru-gurunya juga harus senam. Kalau di kementerian itu tiap Jumat pagi ya.
dan Jumat pagi. Nah, itu semua bagian ya. Ini kan baru 5 bulan nih. Baru 5 bulan. Rasanya 5 tahun nih saya itu ya. Kan banyak terus gitu. Saya sekarang mungkin 80% hidup itu dari ruangan di kantor. Terus itu waduh. Tapi itu saya anggap sebagai mungkin dedikasi yang sebelumnya pernah saya lakukan dari dunia kampus ke situ. Itulah beberapa catatan saya sekaligus dalam rangka tahniah untuk yang 55 tahun ini setengah abad. Dan terakhir sekali saya ingin mengingatkan kembali sebagaimana tadi ayatnya dikutip dengan sangat tepat oleh Kiai Profesor Abu Asyid. Kita semua, kalau tadi di kementerian itu pendidikan yang bermutu, maka termasuk pesantren Darul Arqam ini kita harus menghadirkan generasi yang lebih baik dari kita. Kita selenggarakan lembaga pendidikan yang tidak biasa-biasa saja, harus luar biasa. Sekarang itu Presiden bukan semua unggul, jadi orientasinya adalah keunggulan. Dan itu yang ditekankan. Salah satu pesan penting dari Al-Quran. Dan Rasulullah sudah membuktikan dalam waktu yang relatif singkat. Dari SDM yang tidak direken ini Arab jahiliyah itu. Bahkan ada seorang Islamolog atau orientalis yang mengatakan Arab without Islam is nothing. Arab tanpa keadaan Islam itu nothing, gak direken. Dia itu adalah wadin ghairi dzi zar'in. Penduduknya lebih banyak berinteraksi dengan batu ketimbang manusia. Itu betul. Makanya pelajaran fundamental dari Rasulullah itu seperti elementer padahal itu fundamental. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim daifahu. Karena masyarakat Arab jahiliyah itu gak mengenal yang namanya hidup bermasyarakat. Gak mengenal. Tapi Rasulullah SAW dalam waktu relatif singkat seorang Umar bin Khattab dia menjadi super leader. Generasi terbaik. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Generasi terbaik. Nah, maka menutup sambutan saya ini sebagai bagian dari kegembiraan hadir di sini. Ini yang ketiga saya di Makassar. Tapi sebagai wamen yang pertama. Kalau dulu sebagai dosen. Kalau yang pertama sebagai expert, diundangnya sama Telkom. Karena BUMN nih nginepnya di hotel bagus. Karena Telkom dulu. Yang kedua sebagai dosen, yang ketiga sebagai wamen, yang keempat gak tahu sebagai apa. Ini saya ingin mengutip penjelasan dari Ibnu Katsir ketika memberikan mungkin ya penjelasan syarah terhadap sababun nuzul dari ayat ini kurang lebih seperti ini. Beliau mengutip ada percakapan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Rasulullah SAW. Meskipun beliau itu sudah masuk Islam, bahkan kelompok sahabat utama sabiqun al-awwalun, tapi pengaruh budaya Arab yang mengkelas duakan perempuan itu masih melekat. Jadi yang mengkelas duakan perempuan itu bukan ajaran Islam. Tapi itu adalah tradisi dan kultur di masyarakat Arab. Dia berkata, Rasul saya punya anak perempuan satu aja. Beliau menganggap berarti anak perempuan itu tidak bisa diandalkan untuk menjaga kehormatan keluarga. Saya ingin mungkin ya dihibahkan gitu. Disedekahkan atau diwakafkan semua harta saya. Bertiga dianggap ini perempuan, anak perempuan. Kata Rasulullah, tidak bisa. Kekeh ini saat bagaimana kalau 2/3? Kata Rasulullah tidak bisa.
Bagaimana kalau setengahnya Rasul? Kata Rasul, tidak bisa. Bagaimana kalau sepertiganya Rasul? Masih kekeh nih. Kemudian Rasul menjawab, "Ats-tsuluts was-tsuluts katsir." Sepertiga itu sudah lebih dari cukup, Sa'ad. Kamu lebih baik menurunkan generasi yang kuat akidah, kuat ilmu, kuat harta, ketimbang kamu menurunkan generasi yang menjadi peminta-minta, menjadi beban masyarakat. Alatan yatakaffafuna nas. Maka turunlah ayat ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan itu sudah diamalkan dengan relatif paripurna oleh Muhammadiyah ini. Tadi saya baru pertama kali dipanggil dalam bahasa Arab itu. Ya, Naib Wazir Ta'lim lil ibtidaiyah wal mutawassithah. Ada yang mengatakan kata orang Arab di jamuan di Safarah di Arab itu. Naib Wazir Ta'lim lil ibtidai was tsanawi. Pakai juga saya. Biasanya kan nggak dipanggil-panggil pakai bahasa itu gitu ya. Ini luar biasa di situ ya. Jadi bahasanya fasihat sekali, bahasa Inggrisnya fluent, bahasa Indonesianya tertata rapi. Sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa ya, Pak Tusun. 1, utamakan bahasa Indonesia. Itu sudah tadi. Kuasai bahasa asing, sudah. Lestarikan bahasa daerah, itu yang belum. Yang tadi gak ada bahasa Makassarnya, cuma tadi yang main pisau-pisau itu. Istri saya takut, kalau saya enggak sih, saya kan laki-laki, masa takut di situ. Dulu zaman di pesantren, belajarlah silat-silat. Ada di pesantren, makanya biasa lihat pisau. Tapi kalau ke tubuh, lain lagi urusannya. Nah jadi itu Pak Tusin kurang satu. Yang Trigatra dari Balai Bahasa, Trigatra Bangun Bahasa itu Pak, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah, tadi sudah tinggal satu ya, yang bahasa daerahnya. Karena tadi tidak ada bahasa daerahnya, saya pun juga tidak akan bisa apa bahasa daerahnya. Terima kasih dalam bahasa Makassar itu. Itulah yang bisa saya sampaikan sebagai bentuk tahniah penghormatan saya untuk pesantren Darul Arqam di usia yang ke-55 tahun. Karena ini di Muhammadiyah, juga saya akan mengucapkan penutup yang biasa di Muhammadiyah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kalau di Persis ini, Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kiranya